Shalom, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, kepada pengurus gereja di tempat ini yang masih memberikan saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah pelayanan sebagai latihan kita. Dan ini akan terus dilanjut pada kehidupan kekal nanti. Langit baru dan bumi yang baru, itu tujuan akhir. Tema yang diberikan adalah kesepian dan rasa terbuang. Mazmur pasal 25, ayatnya yang ke-16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Nah ini, sebatang kara dan tertindas. Ini di Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu membuka Alkitab, di bahasa Indonesia masa kini, tinggal diklik aja itu, terjemahan BIMK, bahasa Indonesia masa kini, Mazmur 25 ayat 16 begini bunyinya. Pandanglah aku dan kasihanilah aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Mazmur 31, masih Mazmur. Tadi Mazmur Daud ya, ini tentang ayatnya tentang Daud. Mazmur 31 ayat 22. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Nah, ini. Jadi Mazmur 31 ayat yang ke-23 kalau di Alkitab kita ini, Alkitab fisik. Ya, aku terbuang dari hadapanku. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kesepian dan rasa terbuang ini banyak dialami oleh manusia. Jadi ini bukan dialami oleh orang Kristen saja. Ada hal-hal yang dialami secara universal oleh orang-orang. Tapi ada yang secara khusus. Dan tidak sama itu. Dengan rasa kesepian dan terbuang bukan dialami oleh orang-orang Kristen saja. Tapi dialami oleh semua makhluk manusia apapun agamanya. Jadi kalau saudara cerita tentang penderitaan, orang di luar sana juga banyak penderitaannya. Kesepian dan rasa terbuang. Tadi waktu saya nyanyi itu di situ saya ingat peristiwa 39 tahun yang lalu. Saya lahir cemoer di Surabaya. Mana di Wonokromo itu mana? Bidan yang menangani saya bilang ke papa saya mendiang sama ibu saya. Maaf, anakmu ini tidak ada kehidupan. Karena di dalam jantungnya sudah nggak ada. Sudah keracunan air ketuban. Jadi mati. Saya nggak bisa lagi tolong. Itu saya. Jadi tema ini memang juga untuk saya juga. Langsung apa? Orang tua saya ngambil apa? Ngambil kardus. Nggak tahu kardus Indomie atau kardus biskuit. Ambil, saya dimasukkan kardus, dibuang ke Sungai Wonokromo. Nggak tahu berapa menit. Saya terhanyut di sungai itu. Ada suara berkata kepada orang tua saya. Orang tua saya belum kenal Tuhan. Ambil anak itu. Pasti hidup. Kelak akan kujadikan alat. Nggak tahu orang tua saya dukun santet Banyuwangi. Mana mau tahu suara Tuhan? Suara demit setan, iya. Iya. Orang tua saya dukun santet dari Temu Guru, gendong. Tugasnya laris kalau ada pemilihan kepala desa. Iya, betul. Kepala desa calonnya 3 datang ke rumah. Pak, nama bapak saya Suhairi. Pak Suhairi, tolong, saya mau nyalon. Berapa sainganmu? 2. Oke, kamu mau calonmu cepat mati atau menderita? Itu, bapak saya kalau ngomong cetas-cetos. Dana saya segini, buat aja menderita. Oke, menderita. Gagal. Memang dia jadi kepala desa, menang. Itu tugas orang tua saya. Sebelum kenal Tuhan, jahat. Sangat jahat dan bengis. Makanya ketika divonis sama bidan, anakmu mati, dibuang saya begitu saja. Tentu saya tidak menyalahkan orang tua saya, karena saya tahu dia belum kenal Tuhan. Singkat cerita, nggak tahu bagaimana, saya diambil. Diangkat. Seharusnya nama saya apa? Musa. Nama saya Musa harusnya. Gak tahu kok Yakub ini, saya bersyukur aja lah. Nama saya Yakub. Ketika itu saya di Banyuwangi, pindah ke Banyuwangi, usia 5 tahun lebih, saya hampir mati karena saya kesengat tiang listrik PLN di luar dengan tegangan tinggi dan pucat. Dibawa saya ke rumah sakit, dokter bilang, aduh terlambat sedikit, mati anaknya. Jadi saudara bisa bayangkan sejak masih kecil, maut berusaha untuk mengambil. Itu kesepian dan rasa terbuang. Dan banyak orang mengalami itu. Dalam kisah yang kita baca, Daud mengalami. Kalau Bapak Ibu membaca, ngeri loh Daud. Daud itu dibenci oleh
Saul raja yang betul-betul luar biasa, dibenci bolak-balik mau dibunuh. Masih oke Saul itu masih orang lain, masih oke saudara, dibenci orang lain masih oke. Tapi yang paling membahayakan Daud, menyakitkan hati Daud apa? Absalom, anaknya sendiri, nyaris akan membunuh papanya. Wah, ini bahaya. Jadi Daud betul-betul mengalami masalah rumah tangga nikah. Saya ditanya orang, Yakub, beban terberat dan masalah besar apa menurut kamu? Saya sampaikan, beban terberat dalam dunia adalah beban dosa. Masalah terbesar di dunia, masalah nikah. Coba kalau saudara menonton Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, data statistiknya. Tahu ya, berapa juta manusia yang mati? Virus corona, berapa manusia yang mati? Tapi korban perceraian, korban-korban yang lain dalam nikah, ada yang tahu sekarang? Enggak. Ada yang diam-diam di rumah, dia nggak tahu, dia ngasih laporan, tertindas dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Itu tandanya bahwa beban terberat adalah beban dosa, dan masalah terbesar adalah masalah nikah yang tanpa Tuhan. Betul, ini Daud ini ngeri loh. Daud ini orang kaya, raja, bangsa pilihan, tapi rumah tangganya mengalami masalah serius. Ayo, siapa yang nggak ada masalah sekarang? Apalagi kalau ada masalah sedikit-sedikit ngadu, ngambek. Makanya berbahaya kalau ada bapak ibu mertua ikut campur dalam masalah keluarga anaknya. Rumah tangga itu akan semakin hancur kalau orang tua salah memberi pendapat. Ada orang tua yang sayang sama menantunya, betul-betul, sehingga ketika ada masalah, solusi terbaik, damai sejahtera rumah tangga. Tapi banyak keluarga yang ketika menghadapi masalah, orang tua ikut campur, tambah hancur. Itu banyak. Saya berharap di sini tidak, pasti. Di sini baik-baik semua. Beberapa orang yang saya temui, dan itu ngadu. Waktu saya pelayanan di Pulau Sumatera, beberapa bulan sekali datang jemaat yang saya layani atau jemaat baru. Dulu, waktu saya ketemu, giginya lengkap. Begitu datang, giginya hilang satu. Kenapa? Ditampar sama suami saya. Oh, kaget saya pertama dulu. Lama-lama sudah biasa. Kenapa? Dihantam saya sama suami saya karena mabuk. Biasa sudah. Lama-lama biasa. Ya. Tapi lama-lama, saya terus merenung dan berpikir, ternyata masalah nikah tidak main-main. Itu dulu saya belum menikah. Begitu saya masuk rumah tangga nikah, betul saya bisa membaca dan merasakan betul-betul pergumulannya tidak main-main. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang sudah sangat sepuh, sudah punya pengalaman sangat lama, pasti mengalami banyak makan pengalaman asam garam istilahnya. Nah, ini Daud mengalami dari orang lain, Raja Saul, dari keluarganya sendiri, Absalom. Mungkin di antara saudara, saya nggak tahu karena saya nggak kenal banyak, beberapa aja yang kenal. Ada yang merasa terbuang? Mungkin seperti saya dulu dibuang betul. Atau mungkin saudara pernah rasa sakit hati. Saya ditanya orang, kamu nggak sakit hati sama papamu? Enggak. Ya, justru karena papaku lah. Bapak bertobat, terima Yesus bersama ibu. Saya diajari untuk bagaimana memberitakan kabar baik. Dan dari situ hubungan kami dengan orang tua sangat dekat sampai mereka meninggal dunia. Dan puji Tuhan tidak pernah ada konflik. Ya, konflik anak-anak bandel, mungkin saya disuruh pulang dulu nggak mau, mungkin dijewer, diselentik, biasa itu. Tapi konflik yang berarti tidak ada. Ya, kenapa? Karena sudah terjadi pemulihan. Saudara, mungkin kita nggak tahu di luar sana banyak kan anak-anak yang dibuang, diterlantarkan, merasa kesepian dan terbuang. Itu secara fisik betul. Ya, saya merenung kadang kalau lihat berita. Orang sudah menikah bertahun-tahun untuk dapat anak susah. Ini buang seenaknya dewe. Ya. Saya laki-laki ya, kadang kalau laki-laki nangis kan gengsi ya. Tapi di lain sisi, saya lemah. Kalau lihat sesuatu berebes milih, wah lemah berarti. Kadang malu kan, laki-laki jujur ya malu. Tapi hancur juga hati saya beberapa momen-momen tertentu. Wih, ini betul-betul terbuang. Mungkin ada, banyak kita lihat di luaran sana. Orang-orang yang merasa dirinya terbuang, merasa kesepian, tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada harapan. Orang yang dibuang itu sudah kayak tidak ada harapan. Apalagi keluarga sendiri, apalagi orang-orang terdekat di antara kita. Dan Daud mengalami itu. Lalu bagaimana menghadapi keadaan kesepian dan terbuang itu? Apa yang harus kita lakukan?
Kita kembali ke Mazmur tadi. Mazmur 25. Ada dua hal saja yang harus kita lakukan. Mazmur 25, kita hanya melihat ke perikop ini dulu. Mazmur 25, yang tadi ini Daud kesepian dan terbuang. Doa mohon ampun dan perlindungan. Karena ayatnya itu banyak sekali dan tentang pengampunan. Ya. Kemudian Mazmur pasal 31, aman dalam tangan Tuhan. Terus dijelaskan begitu detail tentang bagaimana dia hidup dalam kesepian. Hanya dua. Ketika seseorang mengalami kesepian dan merasa terbuang, apa yang harus dilakukan? Hanya dua hal. Yang pertama, Mazmur 25 tadi, memohon ampun. Yang kedua, hidup dalam tangan Tuhan. Cuma itu saja. Hanya dua. Jadi kalau kita merasa diri sepi, merasa diri ada kesepian, dan merasa terbuang, nomor satu, sebagai manusia, kita tetap mau mohon ampun. Itu ada gereja yang tidak mau berdoa minta ampun. Ya silakan, itu terserah. Tapi menurut saya, itu kok kurang tepat. Kalau saya sampai hari ini tetap kalau berdoa, Tuhan, ampuni saya sempat bersalah kepadamu. Ampuni ucapanku, perkataanku. Itu mohon ampun. Minta ampun kepada Tuhan, itu vertikal, atas. Minta ampun kepada sesama, horizontal. Maka terbentuklah salib atau palang. Nah itu. Jadi minta ampun harus tuntas. Ada beberapa orang minta ampun gak tuntas, hanya sama Tuhan, tapi sudah pernah melukai sesamanya. Dia gak mau minta ampun. Harus. Sesama orang tua, suami istri, anak, orang tua, anak, ini yang susah. Anak orang tua kita latih, kamu harus minta maaf sama papa ya, sama mama ya. Begitu orang tuanya salah sama anaknya, wah gengsi. Ya, saya melatih untuk saya lakukan ke anak saya. Karena anak saya masih kecil, maka setiap kali saya melakukan kesalahan, mungkin memberi teladan yang kurang baik, mungkin salah berkata, mungkin apapun, saya berusaha minta maaf ke dia dengan damai sejahtera. Tentu saya latih karena dia masih kecil. Saya berlutut, tahu ya berlutut dia jongkok gini, berlutut. Karena dia masih kecil tentu. Saya menyesuaikan tingginya dia. Saya bilang, Papa minta maaf ya. Papa salah tadi, Papa begini-begini. Kamu tahu kenapa Papa marah? Jangan lupa, ketika kita menegur kesalahan anak, kasih tahu apa kesalahannya. Jangan apalagi pukul, jangan. Ya nggak jadi masalah kalau ada orang tua mendidik anaknya mungkin dicubit, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi ingat, cubit bagian-bagian tertentu, paha. Ini saya selalu ngomong ke istri saya, namanya ibu-ibu pastilah ya, dimanapun ibu-ibu ya, nggak ada kalau anaknya bandel, hai anakku, jangan begitu, nggak mungkin, pasti namanya orang tua, mama terutama ibu, ya mungkin nggak semua, tapi rata-rata. Saya ngomong ke istri saya, jangan kamu pukul bagian kepalanya. Kalau kamu mangkel, kamu capek, pahanya ada daging, kamu cubit. Dan ini, saya marah ke dia. Kalau saya marah ke dia, masih tahu bahwa jangan kamu pukul bagian-bagian. Ya memang sudah tahu, sejak awal sudah tahu. Nggak boleh, karena itu berbahaya. Dan jangan lupa, selalu minta maaf kepada anak kalau kita merasa salah. Dan itu harus fair. Supaya apa? Memberi pelajaran ke anak. Oh, Papa aku minta maaf. Nah sekarang terbiasa, Papa aku minta maaf, aku tadi salah begini. Ya, Tuhan berkati kamu ya, Tuhan ampuni. Sepertinya sepele, tapi pengampunan ini sudah dikerjakan Yesus lebih dulu. Amin. Alkitab pernah berkata, Yesus berkata, setiap orang yang tidak mau mengampuni sesamanya, maka dosanya pun tidak diampuni. Banyak orang mengampuni. Ya, Bu, aku minta maaf. Iya, wes tak ampuni kamu, wes tak maafkan. 1 bulan lupa. 4 bulan ketemu bolongnya diingat. Iya, ini gara-gara si Paijo itu. 4 bulan lalu hancur rumah tangga. Belum tuntas. Yang benar adalah mau mengampuni dan melupakan. Itu agak susah itu memang. Itu mengampuni masih mungkin, tapi melupakan ini. Saya pernah cerita dulu kan, tapi nggak usah diceritakan lagi. Saya pernah ditipu tahun lalu sama orang terdekat saya, orang dekat di pulau lain. Wah,
Saya berat rasanya, tapi saya ampuni. Sekarang sudah saya lupakan. Tapi nggak tahu dengan istri saya, karena kita berkeluarga suami istri berdua. Kita belum tahu. Saya pribadi sudah oke, wes tak lupakan kamu. Tapi istri saya belum tahu, saya bertanyakan dia. Tapi saya katakan belajar mengampuni dan melupakan. Sekalipun orang itu menyakitkan dan mempermalukan. Saya dipermalukan loh. Saya pernah dipermalukan, ditelanjangi di media sosial, nama saya, foto saya, ditelanjangi, dijelekkan, dimaki-maki nama saya. Dan pengikut Facebook saya ya lumayan, di atas 100 ya, mungkin 100, 200, 1000, saya nggak tahu berapa ribu. Apakah saya ada pembersihan nama? Nggak ada. Nggak ngurusi. Itu bukan level saya. Orang kalau sudah paham tentang pengampunan, tidak perlu klarifikasi. Tidak butuh. Saya pribadi yang saya terapkan untuk saya. Enggak, biarkan. Orang akan tahu dari buahnya. Beberapa orang telepon saya, kamu dijelek-jelekan orang itu belum dihapus. Biarkan. Kalau kata bahasa istri saya, lock my seat. Biarkan. Lama-lama sudah saya lupakan. Hilang sudah status itu. Ya. Belajar mengampuni dan melupakan. Hati saya, ya dulu mangkal tapi sekarang sudah amblas. Saya rugi kalau saya nyimpan kesalahan orang terus, rugi saya. Kapan saudara dan saya mati? Tahu waktunya? Tidak. Sementara Tuhan mau kita mati menghadap Dia, damai sejahtera. Kalau masih menyimpan kebencian, dendam, amarah terus meletup-letup, mati. Waduh, saya nggak tahu bagaimana itu nanti. Makanya damai sejahtera itu penting. Daud ini luar biasa, contohnya luar biasa Daud. Dia sudah dibenci oleh Saul, dia dibenci mau dibunuh oleh Absalom. Tapi ketika mendengar Absalom mati, Daud bagaimana? Senang? Nangis. Tuhan, nangis. Orang yang mau membunuh aku sudah mati, nangis. Saya punya pengalaman hidup itu sampai lupa saya. Beberapa teman bilang, bukukan saja Yakub, saya lupa. Terlalu indah saya punya pengalaman, betul. Harus mau mengampuni. Mazmur 25. Mazmur, Daud mohon pengampunan Tuhan, ampuni aku hidup dalam kesepian, aku terbuang. Aku mohon ampunan Tuhan kalau aku salah. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Jadi mohon pengampunan dengan tuntas kepada Tuhan, kepada sesama, dan melupakan. Apabila sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu. Yang kedua, bagaimana menghadapi kesepian tadi? Mazmur 31, aman dalam tangan Tuhan. Jadi menghadapi kesepian dan rasa terbuang, yang pertama mengadakan pengampunan, ampunan dosa tuntas. Yang kedua, hidup dalam genggaman tangan Tuhan. Hanya ada dua pilihan, tidak ada. Makanya ketika ditanya orang besok, bagaimana kamu hidup? Kematian apa? Akhir dari hidupmu bagaimana? Bingung dia, langit dan bumi, gantung dia berarti. Tidak. Hanya ada dua versi, dua pilihan. Kekal, hidup kekal. Atau dibakar kekal. Cuma itu aja kok. Nggak ada lagi pilihan. Makanya tadi Ibu Gembala menyampaikan, anugerah Allah, berkat Allah. Yang terdekat adalah nafas, breath. Itu yang terdekat. Ya. Jadi yang penting adalah kita mau melepaskan pengampunan dengan tuntas. Pak atau Yakub, orang itu tidak mau memaafkan saya, nggak urusan. Ya, nggak urusan. Ya. Saya lihat pernah saya itu nonton tampilan di media sosial. Anaknya yang polos datang. Mama, maafkan aku ya, mamanya cuek. Ya saya tahu pasti mamanya lagi capek ya. Kadang kalau orang capek pasti begitu, capek. Ditinggal aja. Karena anaknya habis memecahkan, menumpahkan adonan gitu, roti atau tepung itu tumpah. Ngamuk mamanya. Mama, aku minta maaf, mama, aku minta maaf. Enggak, digubris, ditinggal. Tapi saya memberi kesimpulan, apa yang dilakukan anak ini sudah benar. Dia minta maaf. Walaupun sepertinya tidak ada pengampunan. Seperti Daud, mohon ampun sama Tuhan dan sesama. Yang terakhir, yang kedua, hidup dalam tangan Tuhan. Ya. Hidup dalam tangan Tuhan. Di Mazmur 31 ya. Seperti apa sih
hidup dalam tangan Tuhan itu? Ayat 23. Mazmur 31 ayatnya yang ke-24. Kalau di Alkitab fisik ini ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung jawab. Hidup dalam tangan Tuhan artinya hidup dalam kasih. Ya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sudah hidup dalam tangan Tuhan, maka kita harus punya kasih, hidup dalam kasih. Ya, itu yang membedakan memang. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang lain seharusnya. Makanya Yesus pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, maka celaka kamu. Mohon maaf kalau orang di luar Kristen kasihnya lebih baik, bahaya kita. Ya, perhatiannya, memberi sesuatu, mereka lebih baik menolong orang-orang yang di jalanan. Ya, minimal ada belas kasihan di hati kita. Walaupun mungkin kemampuan kita kecil. Minimal kita tanamkan ke anak, ke ini semua kita tanamkan. Tadi saya berbincang dengan Bapak Gembala. Sekarang ini di sekolah-sekolah, anak-anak kecil sudah mulai ada pembulian. Tidak diajarkan cinta, tapi pembulian. Ya, saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri. Anak kecil masih TKA umur 5 tahunan. Ya, di depan saya anak-anak itu, nggak usah berteman sama dia ya. Kenapa? Karena sepatunya jelek katanya. Kaget saya. Waduh, saya pikir jangan teman sama dia, terus dia tanya, itu tasmu jelek ya, tasmu jelek. Waduh, pembulian. Betul-betul pembulian. Anak-anak itu tulus pembulian. Padahal itu orang Kristen. Tidak diajarkan bagaimana mencintai, mengasihi sesama. Tapi yang ada racun pembulian. Itu dari mana, Pak? Ya pasti dari keluarga lah. Mungkin orang tuanya sering gak sadar maki-maki orang, jelek kali kau, jelek sekali. Anaknya dengar, direkam itu, dengar, datang ke sekolah, jelek tasmu. Saya beberapa kali ini dapat curhatan dari anak saya, Sasya. Papa, ya, si X bilang ke aku, tasku jelek loh. Oh iya tak, padahal tasmu baru loh, dari Amerika. Bagus tasnya dia. Mungkin jelek menurut pandangan dia. Terus kamu bilang apa? Aku bilang ya enggak apa-apa, aku suka kok dengan tasku. Mantap. Kamu mau besok ke sekolah? Malah saya ajari, besok ke sekolah, kamu datangin anak itu, kamu bilang tasmu jelek, mau? Enggak apa-apa, jangan ya, mantap. Harus dipancing, jangan kasih yang baik-baik semua, jangan. Anak saya kasih racun dan vitamin, supaya dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Besok tolong pesan papa, maki-maki anak itu ya, mau kamu? Enggak apa-apa. Kalau kamu maki-maki dia, mau kamu dibakar di neraka? Enggak apa-apa. Takut-takutin sekali-sekali. Enggak apa-apa. Nah, akhirnya dia enggak mau. Memang enggak mau. Jangan ya. Baru pada akhirnya saya peluk dia. Jangan. Jangan pernah menjelekkan orang. Ya paham? Iya Papa. Bolak-balik. Kemarin botolnya itu, botol minumnya kena air panas. Ternyata keselomot. Kelamaan lupa. Biasanya kan air hangat kan? Ini air panas pula langsung gitu di bawahnya. Enggak bisa dibawa ke sekolah. Terus beli aqua kecil gitu. Saya berikan aqua kecil ke Leo atau aqua, bawa ke sekolah. Bawa ini ya Sasha. Iya Papa. Tuh, begitu sampai di sekolah, didatangi oleh satu anak. Sasha, botol minummu jelek katanya. Waduh, dia ngadu lagi. Papa, aku enggak apa-apa. Terus kamu bilang apa? Enggak apa-apa, aku suka kok karena botolku rusak katanya. Enggak apa-apa. Mantap ya. Tulus anak kecil. Jangan sampai kita racuni dia dengan hal-hal yang ini. Tulus. Harus mengampuni dan ada kasih. Seharusnya anak itu diajarkan bagaimana mengasihi, mencintai. Itu hidup dalam tangan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Harus mengasihi. Sederhana. Aplikasinya harus ada. Mengasihi sesama. Jangan lupa. Ajari anak kita kalau Tuhan percayakan anak. Atau hati kita untuk mencintai orang-orang di sekitar. Kalau Bapak Ibu Saudara punya uang 20.000 saja, tergerak beli nasi bungkus dapat 2 bungkus. Kasih ke orang yang butuh. Tapi jangan pengemis, mohon maaf masih muda, gagah perkasa, badannya tegap, pengemis saya enggak kasih. Apalagi pengemis yang
terus rokok kudus, kau nancap di sini terus kebul, ngemis statusnya, tapi merokoknya kuat, masih muda kuat, saya nggak kasih. Tapi kalau orang sudah sepuh, tua, dan betul-betul membutuhkan, berbagi. Saya berbagi. Mungkin hanya bisa beli nasi bungkus cuma 5.000, kasih. Semua perbuatan kita dicatat. Amin. Jangan kita hanya mimpi cuma spiritual rohani, hanya menyembah Tuhan, tidak. Semua perbuatan baik kita tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya masuk kerajaan Allah itu diperhitungkan Tuhan. Seberapa kita sudah melakukan sesuatu hal, perbuatan baik tidak pernah hilang begitu saja. Saudara berkorban untuk gereja, pelayanan apapun yang sudah korbankan tidak pernah hilang. Ketika saya pertama membangun gereja di Riau, Bagan Batu, itu ada di Riau, perbatasan Sumatera Utara Riau, sampai hari ini gerejanya masih berdiri kokoh. GJKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia, Jemaat Anugerah, depan terminal Lancang Kuning, Bagan Batu, Riau. Pertama ketika membangun gereja, itu tanahnya korbannya orang Buddha, Tionghoa Buddha. Anaknya telinganya tuli. Papa saya karunia kesembuhan, Pak. Didoakan dalam nama Yesus, gua buka telinga yang terikat, tuli bisa mendengar. Langsung dia bilang, Pak, saya mau kasih Bapak apa? Berapa biayanya? Bapak saya ngamuk, aku bukan dukun ya sekarang. Pasang tarif, dulu saya dukun, sekarang enggak. Kami ibadah di rumah. Begitu lihat di depan ada tulisan tanah, doakan untuk tanah gereja. Loh Pak, kok ada tulisan tanah gereja? Itu punya siapa? Ya hanya dengan iman saja Pak, cuma ditulisin. Belum dibeli, belum. Saya yang membangun. Oh sorry, tanah itu sudah diberi. Tanah itu diberi karena satu keluarga lumpuh. Marga Marpaung lumpuh dari Sumatera Utara. Lumpuh, orang tua saya dan saya disuruh ke Medan mendoakan. Orang tua saya tidak, bawa dia ke Riau. Pakai ambulan, ditaruh Jumat Agung di depan. Doakan dalam nama Yesus, bangkit. Langsung dia lihat tanah di depan. Pak, Bapak masih tempat ibadah di sini Pak ya. Tanah depan tak korbankan buat Bapak. Sudah tanah kosong. Berapa bulan kemudian orang Buddha tuli, dia bangun semua gereja itu. Sampai sekarang masih dipakai untuk ibadah. Dan tetap karena tanah itu diibahkan untuk pelayanan. Dan awalnya memang atas nama kami, tapi kami berpikir tidak. Itu untuk pelayanan. Ya, itu untuk pelayanan. Gereja di sana masih berjalan ibadah sampai hari ini. Dan semua jemaat yang kita gembalakan, kita latih untuk memberi. Ada satu keluarga, Marga X, berkorban waktu itu 500.000. Saudara bisa bayangkan tahun 2003 500.000 udah lumayan. Sama beli semen berapa sak. Dicatat oleh bendahara gereja, Ibu Boru Marbun, orang Batak. Bapak X berkorban, Pak Pendeta, oke, masukkan bahan. Pegang uangnya. Ada satu lagi datang, Marga X, kurban, genset, sama spring bed. Sudah dibawa ke gereja, ke pastori, oke. Anda tahu, tidak lama kemudian, bendaharanya ditelepon oleh manusia-manusia yang korban tadi. Ya, ditelepon. Bu, segera kirim uangku yang 500.000 untuk gereja itu. Dan semenku mau ku ambil. Kaget Bapak. Terus lari ke gereja. Pak Pendeta diminta, kata Bapak, kasih. Datang lagi marga yang satunya lagi mau ngambil genset. Tahu genset itu? Yang dompet, deg itu. Besar itu. Sama spring bed, datang. Pak Pendeta, saya disuruh Bapak saya mau ngambil genset sama spring bed. Bapak saya dengan suara lantang, telepon itu. Ambil ya, aku tunggu sekarang. Kau ambil genset sama spring bed, gak lama lagi nyawamu dicabut Tuhan. Betul, mati. Gak tunggu lama, paling berapa minggu mati, betul. Jangan main-main sama Tuhan, betul. Apa yang kita sudah korbankan, yang tadi yang 500.000, hancur rumah tangganya. Gak lama, masih saya di situ, gak pakai lama kok. Betul, hanya hitungan bulan gak lama, hancur semuanya. Apa yang sudah kita korbankan untuk pelayanan, kita beri dengan cinta, dengan kasih. Jangan sesekali kita ungkit-ungkit.
Dimanapun, tempat ibadah, pelayanan, pekerjaan Tuhan, persembahan, perpuluhan, apapun yang sudah lakukan di jalan untuk menolong orang, jangan pernah engkau ingat, ala ketun aku sungguh oke bayar hutang wis ludes aman, beres hutang. No. Sepertinya ada tertutup pintu, tapi Tuhan sanggup membuka pintu lain. Amin. Itu yang saya rasakan sampai detik ini. Saya mengalami banyak pintu-pintu tertutup, sepertinya tertutup, tapi hati didorong untuk harus melakukan bagaimana kasih itu kepada sesama. Tuhan, kadang hitung-hitungan saya sama Tuhan. Tuhan, ya apa gini, ya apa, lakukan. Seperti judi rohani mungkin ya. Aku pikir seperti judi rohani itu. Kalau dulu bukan judi, bukan togel. Dulu apa? Forecast. Sudah tahu apa forecast? Forecast, putar otak, rencana kaya, akhirnya sinting. Itu forecast betul. Saya sempat waktu mikir sama Tuhan. Kalau tak kasih, aduh, hati saya kuat mau menolong tapi, ya sudah, tertutup. Sepertinya, getun, suara daging paling dalam. Getun, coba kamu gak kasih, kamu bisa beli ini beli itu. Tapi Tuhan buka jalan lain, buka. Amin. Mari kita belajar untuk mengasihi. Itu yang pertama. Ada yang terakhir, ayat terakhir. Bukan ayat terakhir, poin yang terakhir. Hidup dalam tangan Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, hidup dalam kasih. Yang kedua, ayat 25. Mazmur 31 ayat terakhir yang 25 ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Ada kasih, ada cinta, kita belajar terus. Yang kedua, hidup dalam tangan Tuhan itu kuat dan teguh hati. Ini yang kita mohon sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak orang merasa dirinya kesepian, merasa terbuang seorang diri. Kalau saudara dipanggil Tuhan, mungkin sudah berkeluarga, ada pendamping hidupmu, suami kah, istri, atau mungkin anak, atau mungkin kau seorang diri, tidak punya teman, tidak punya orang tua, tidak punya saudara, merasa terbuang. Tapi firman Tuhan bilang apa? Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku menyertai engkau. Pak, aku sendirian, Pak. Iya, kadang merasa sendiri. Apapun keadaan saudara dan saya hari ini, mungkin kau merasa sendiri, engkau merasa terbuang, engkau merasa dikecilkan. Ingat, Yesus pernah berkata, jangan sedih, jangan sekali-sekali engkau bimbang, sebab aku tidak meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 18 sebagai ayat terakhir bacaan kita pada hari ini. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu janji penghibur. Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi ada janji yang pasti. Kalau ada hari-hari ini orang Kristen yang mengalami penindasan, kesukaran hidup, merasa diri sendiri, firman Tuhan bilang, jangan takut. Aku tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Karena ada roh yang memberi kekuatan kepadamu. Roh itu yang memampukan kita. Bersyukur, roh itu yang memampukan kita. Roh Kudus yang ajaib memampukan. Sehingga kita mampu berjalan. Masih ingat ketika bangsa Israel diancam oleh Tuhan? Ketika akan menuju ke Kanaan? Tuhan bilang apa? Musa, aku tidak akan berserta engkau. Maka Musa, engkau pergi bersama bangsamu. Lanjutkan perjalanan. Musa bilang apa? Tidak Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan jalan kalau engkau tidak besertaku. Makanya ada lagu kan? Jika kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Itu sejarah mencatat. Musa tidak mau berjalan. Bersama 2 juta orang tidak mau berjalan. Dia diam, sertai aku. Kalau engkau sudah mau sertai aku Tuhan, maka aku akan sanggup melakukan perjalanan. Kenapa? Karena dunia, padang gurun dunia ini terlalu kejam, terlalu jahat, terlalu tragis. Tanpa penyertaan Tuhan, maka dalam sekejap kita akan hilang. Makanya Yesus bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, walaupun kau seorang diri. Karena ada roh Allah, Roh Kudus akan memberi kamu kekuatan.
sampai pada akhirnya. Kalau hari ini saudara masih hidup, bersyukur. Bukan karena kekuatan saudara. Pak, saya kaya, usaha saya banyak, puji Tuhan. Saya ditanya orang, Yakub, apakah boleh orang Kristen kaya? Harus. Kalau memang balungannya gede. Kata orang Jawa, balungan gede. Kalau saya balungan saya cuilik. Memang saya kecil juga, balungan kere mungkin ya. Kecil. Ya harta ya pas-pasan lah, ada apa sih ya? Gak ada malah. Ada orang-orang tertentu, balungan gede, kaya, silakan. Dan tidak ada salahnya. Dan itu tidak mempengaruhi tentang keselamatan. Dan itu artinya orang itu luar biasa dipercaya Tuhan. Tapi bagaimana sikap ketika orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu menderita, orang itu bahagia? Yang Tuhan mau adalah tetap yakin bahwa dia tetap teguh, kuat, dan teguh hati. Mari, saya terbatas menyampaikan renungan ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kita. Apapun beban berat yang kita alami, biar kita datang sama Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan yang memberikan kita kekuatan ajaib untuk menjalani hari-hari ini. Hari-hari ini tentu hari yang sukar, tidak baik. Ya. Tapi Tuhan memberikan satu tawaran. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Itu janjinya. Hanya itu saja. Di saat kita sumpek, di saat kita tidak ada lagi daya, Tuhan tolong aku. Bangun tidur, beraktivitas lagi. Ada yang ke kantor, ada yang ngajar, ada yang jualan, ada yang mencangkul, aktivitas lagi. Pulang, aduh capek. Tuhan, semangatkan hidupku. Semangat lagi. Mencari uang, beraktivitas, berkuliah, sekolah, terus itu hidup kita. Jangan lupa. Ketika kita berbeban berat, datang sama Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini.